Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 977 itu menyakitkan. Mereka belum pernah melihatnya sejak Lan Xuanyu meninggalkan Tian Luoxing. Satu hal adalah 6 tahun, dalam 6 tahun terakhir ini, secara alami mereka banyak berubah, dari remaja menjadi remaja. Jadi pada pandangan pertama, saya takut untuk memastikan bahwa itu adalah pihak lain. Lan Xuanyu dapat mengenali Ye Lingtong karena rambut coklat muda Ye Lingtong sangat langka. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menampakkan matanya yang hijau muda, Lan Xuanyu agak yakin. Warna rambut ini, warna pupil, ditambah beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi. Ini aku, ini benar-benar kebetulan, kami benar-benar melihatnya di sini. Lan Xuanyu tampak terkejut. Ye Lingtong juga tampak terkejut, bukankah kamu masuk Akademi Shrek? Kamu lulus. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, kami lulusan dari akademi luar. Bagaimana denganmu? Kamu juga bergabung dengan tentara. Mata Ye Lingtong yang memandang Lan Xuanyu agak rumit, seperti sikapnya terhadap Lan Xuanyu saat itu. Sejak Lan Xuanyu membunuhnya di dunia dulu, dia sangat membenci pria ini pada saat itu. Kemudian, Lan Xuanyu diterima di Akademi Shrek, dan dia semakin cemburu. Selama waktu itu, spiritualitasnya mengalami masalah besar, dan kemudian dia secara bertahap keluar di bawah bimbingan ayahnya. Tapi itu juga menginspirasinya untuk menjadi kompetitif. Menurut pengaturan ayahnya, dia memilih sekolah militer yang lebih tinggi dan masuk sekolah. Dalam 6 tahun terakhir, dia telah melakukan lebih banyak upaya daripada yang tidak diketahui rekan-rekannya, ditambah dengan Tiangang Dragon Moon miliknya yang luar biasa, lulus dengan posisi pertama di Akademi Militer, dan langsung bergabung dengan Armada ke-7 Federal. Bakat luar biasa seperti dia juga sangat diterima di militer, terutama karena dia sendiri lulus dari Akademi Militer yang berafiliasi dengan Armada ke-7 dengan tempat pertama. Awalnya, setelah lulus dari Akademi Militer, itu harus pangkat letnan, dan yang terbaik bisa dianugerahi pangkat kapten. Tapi dia diberi pangkat mayor dengan pengecualian, menjadi lulusan besar pertama dalam sejarah sekolah. Ketika dia di sekolah, dia mendapatkan hampir semua penghargaan yang bisa didapat Akademi Militer, dan dia juga sama. Faktanya, dia telah mencekik energinya, apa yang terjadi dengan Akademi Shrek. Meskipun saya tidak bisa lulus ujian, saya harus lebih baik dari Lan Xuanyu. Bergabung dengan Seven Fleet dengan pangkat mayor kali ini membuatnya semakin percaya diri. Tetapi seiring bertambahnya usia, spiritualitasnya berangsur-angsur matang, dan pengalaman menjadi siswa master membuatnya terus berubah. Paranoia saat remaja telah meningkat pesat, tapi ambisinya semakin meningkat. Ye Lingtong masih berpikir beberapa hari yang lalu, pilihan apa yang akan dimiliki Lan Xuanyu jika dia lulus dari Akademi Shrek. Tanpa diduga, saya bertemu Lan Xuanyu di tempat latihan hari ini. Tiba-tiba, ada perasaan campur aduk di hati saya, dan ada yang tidak bisa berkata-kata. Cepat dan masuk ke kabin simulasi. Suara He Qinyi datang. Ye Lingtong bangun dan buru-buru berkata, kamu masuk ke kabin simulasi dulu. Setiap penilaian penting. Setelah berbicara, dia melirik Lan Xuanyu sekilas sebelum kembali ke kabin simulasinya. Meski hanya sekilas, sosok Lan Xuanyu langsung membekas di benaknya. Anak laki-laki berubah dari 12 menjadi 18 tahun, jauh lebih besar daripada anak perempuan. Dibandingkan dengan sebelumnya, Lan Xuanyu jauh lebih tinggi, dengan tinggi lebih dari 1,9 meter, bahu lebar, punggung lebar, pinggang berlengan kera, mata besar dan terkendali, wajah tampan bisa digambarkan sebagai tanpa celah. Meskipun jauh di dalam hatinya, Ye Lingtong selalu memiliki pikiran untuk membandingkan dengannya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menginjaknya untuk membalas dendam. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia tampaknya tidak membenci pria ini lagi. Tidak hanya itu, tapi sepertinya ada perasaan aneh pada pria ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, ada apa dengan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Lan Xuanyu juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Apakah itu berarti dia juga seorang perwira tingkat sekolah? Apakah dia masih gagal untuk menjembatani kesenjangan dengannya? Dia masih sangat baik. Setiap kabin simulasi ditutup dan dihubungkan. Lan Xuanyu terjun ke dalam kegelapan, saat berikutnya, serangkaian pengingat terdengar.
Pemantauan fisik, tanda-tanda vital normal dan fluktuasi spiritual normal. Masuk diperbolehkan. Masuk pertama, pemindaian tubuh, identifikasi sedang berlangsung. Selamat datang, Mayor Jenderal Lan Xuanyu. Ini adalah dunia dulu untuk armada ke-7. Anda saat ini berada di area tersebut adalah area pelatihan eksklusif. Apakah Anda ingin masuk? Petik 2. Lan Xuanyu memilih untuk masuk. Saat berikutnya, matanya bersinar, dan perasaan tubuh juga berubah. Setelah pusing sebentar, Lan Xuanyu menemukan bahwa dia sudah berdiri di sebuah ruangan. Semua petugas tingkat sekolah yang berpartisipasi dalam pelatihan muncul di sini. Tidak jauh di depan Lan Xuanyu, itu adalah Ye Lintong. Saat ini, Ye Lintong juga melihat ke arahnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sakit di punggung bawahnya dan buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Bai Xiu menatapnya sambil tersenyum, rambut biru tua panjangnya dikepang kalajengking di belakang kepalanya, sehingga tidak akan mempengaruhi tindakannya. Wajahnya yang cantik seperti bunga dalam senyuman. Apakah kamu pernah bertemu dengan seorang kenalan? Apakah Anda tidak memperkenalkan saya? Perasaan tidak menyenangkan langsung muncul di hati Lan Xuanyu. Pada saat ini, Ye Lintong secara alami mendengar suara Bai Xiu dan menatapnya. Kedua wanita itu saling berhadapan, dan Bai Xiu mengangguk ke Ye Lintong sambil tersenyum. Tapi melihatnya, hati Ye Lintong sedikit terkejut. Yang ini berdiri di samping Lan Xuanyu. Gadis dengan kepang kalajengking di belakang kepalanya sangat cantik, matanya yang biru tua seperti kolam yang sangat dingin, bulu matanya yang panjang bergetar lembut dengan senyuman, hidungnya tinggi, dan bibirnya yang merah cukup tebal. Sosok itu sedikit lebih tinggi dari dirinya. Pada saat ini, tubuh orang yang miring ada di samping Lan Xuanyu. Dari sudut pandang garis pandang, beberapa dari mereka tampak bersarang di samping Lan Xuanyu. Ye Lintong selalu percaya diri dengan penampilannya, tetapi ketika dia menatapnya, terutama ketika dia berdiri di samping Lan Xuanyu, dia merasa tidak ingin melihat secara langsung. Lan Xuanyu dan Bai Xiu berdiri di tempat yang sama, seperti sepasang yang dibuat di surga. Mereka adalah mahakarya sang pencipta yang paling sempurna. Ahem, aku akan memperkenalkanmu, Xiu, ini Ye Lintong. Kami adalah teman sekelas ketika di Tian Luoxing. Yah, dia juga kenal Qian Lei dan orang gila. Bai Xiu mendengarkan penjelasan Lan Xuanyu, dia tersenyum dan mengangguk ke Ye Lintong dengan sopan, dan berkata dengan lembut, "Halo." Apa yang tidak bisa dilihat Ye Lintong adalah dia mencubit pinggang belakang Lan Xuanyu. Jari-jarinya berputar 90 derajat lagi. Lan Xuanyu menahan rasa sakit dan berkata kepada Ye Lintong, "Ini aku." Dia baru saja mengucapkan 3 kata, dan dia dengan jelas merasakan jari-jari di belakangnya menegang, dan dia melanjutkan tanpa ragu-ragu, "Pacarku Bai Xiu." Mendengar perkenalannya, jari-jari di belakang pinggangnya tiba-tiba mengendur, dan dia dengan lembut mengusap tempat di mana dia sebelumnya mengencangkannya. Jelas, Xiu puas dengan perkenalannya. Mata Ye Lintong sedikit menyipit, dan dia berkata dengan tenang, "Ketika kamu jatuh cinta di ketentaraan, kamu harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum militer." Bai Xiu tersenyum dan berkata, "Kami baru saja tiba di sini dan tidak memahami hukum militer." Ye Lintong mengangguk dan berbalik. Lan Xuanyu hendak menghela nafas lega, telinganya sakit, tetapi Bai Xiu ditangkap oleh Bai Xiu dan hanya mendengarkannya dengan suara rendah, "Ya. Kekasih masa kecil itu cukup cantik." Lan Xuanyu tersenyum pahit, ringankan. Di mana kekasih masa kecil kita? Kita tidak hanya tidak memiliki kekasih masa kecil, tapi kita punya dendam. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya orang gila dan pria gemuk. Tapi setelah bertahun-tahun, semua orang sudah dewasa, lupakan saja. Siapa yang peduli tentang masa kanak-kanak? Bai Xiu melepaskan dan mengusap telinganya, "Lihat penampilanmu." Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Tanpa diduga, kecemburuanmu sangat kuat." Kata-kata ini hanya membuat Bai Xiu kehilangan tatapan kosong. Solen 4 chapter 978 agak sederhana. Saat ini, suara Hekin Yi terdengar di depannya. Semua berangkat, targetkan, Starry Sky City. Dalam proses pergi ke Starry Sky City, Anda akan diserang oleh berbagai musuh. Seluruh perjalanan adalah 10 km dan Anda akan tiba dalam 30 menit. Mencetak gol berdasarkan waktu. Ayo pergi. Ketika dia keluar ruangan, penglihatannya tiba-tiba melebar, dan ada hutan belantara di depannya. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat area perbukitan. Tanpa perlu koordinat dan navigasi,
Lan Xuanyu dan yang lainnya dapat melihat di mana Starry Sky City berada, karena itu adalah kota yang melayang di udara. Tepat di depan mereka, sebuah kota besar tergantung ribuan meter di langit. Kota itu sepertinya terbuat dari baja dan dapat dilihat dengan jelas. Apalagi, ada lapisan perisai cahaya yang terlepas di permukaan kota, yang sepertinya merupakan penutup pelindung. Langit itu bebas, tetapi ada banyak makhluk yang terbang di langit. Makhluk yang terlihat mirip dengan makhluk roh terbang melayang di udara jelas, ini adalah penghalang mereka ke Starry Sky City. Jika Anda ingin pergi ke Starry Sky City, Anda harus melewati antara makhluk terbang ini. Ye Lintong, yang tidak jauh dari Lan Xuanyu, menoleh dan meliriknya, tanpa mengatakan apapun, sebelum kilatan cahaya, mesia hitam muncul di depannya. Ketinggian mesia ini hanya 4 dan 5 meter, dan tampilan keseluruhan relatif tipis di mesia tersebut. Tapi lukisan hitam sudah berarti kuat. Mesia menyala, dan Ye Lintong melompat dan masuk ke mesia. Saat pintu ditutup, Lan Xuanyu dengan jelas melihat semangat juang yang membara jauh di dalam mata Ye Lintong. Pada saat berikutnya, mesia tingkat hitam telah naik ke udara, meluncur tinggi ke langit seperti anak panah. Seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 6 meter melihatnya pertama kali dan segera menuju ke mesianya. Sayap burung besar itu jelas bersinar dengan kilau logam. Tapi mesia tingkat hitam Ye Lintong tidak bermaksud menghindar sama sekali, jadi dia bergegas ke sana. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba muncul di permukaan mesia. Terdengar ledakan keras, dan tubuh burung raksasa itu sudah dampaknya hancur, dan mesia tingkat hitam Ye Lintong melonjak, menghadapi rintangan makhluk terbang, dan tanpa ragu-ragu, dia membunuh masa lalu dengan ganas. Petugas lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka, memakai mesia, dan lepas landas. Mereka jelas master roh, tetapi di ketentaraan, ketergantungan mereka pada mesia jelas lebih kuat. Setiap mesia terangkat ke udara, terbang menuju ke arah kota bintang sambil bertarung melawan makhluk terbang. Ketujuh Lan Xuanyu tidak bergerak, karena Lan Xuanyu tidak bergerak, yang lainnya juga menunggu. Mereka mendongak dan hanya mengamati sebentar dan menemukan bahwa makhluk terbang itu seharusnya bukanlah makhluk jiwa, karena mereka tidak melihat kemampuan jiwa yang kuat. Secara relatif, ini lebih seperti sekelompok burung yang jauh lebih kuat daripada burung terbang biasa. Makhluk terbang bertarung hanya karena kebugaran fisiknya. Ada lebih banyak jumlahnya, tetapi efektivitas tempur individu tidak terlalu kuat, paling banyak sama dengan level monster jiwa 100 tahun. He Qingyi juga memperhatikan dari bawah, dia telah menemukan bahwa Lan Xuanyu tidak lagi bertindak, dan dia tidak mendesak. Siapa yang membuat pangkat militer Lan Xuanyu lebih tinggi darinya? Meskipun pangkat militer tidak dapat ditampilkan di sini, bagaimanapun juga jenderal adalah seorang jenderal. Ayo naik, plane tempur Skywings. Hasil bagus masih dibutuhkan, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Di depan 7 orang, lampu berkedip-kedip pada saat yang sama, dan 7 mesia ungu muncul di depan mereka. Melihat mesia ungu yang mereka lepaskan, He Qingyi mengerutkan kening. Seorang siswa Akademi Shrek yang luar biasa, dan seorang siswa halaman dalam, ternyata hanya mesia ungu. Dan tampaknya mesia mereka lebih besar, lebih dari 6 meter. Berdasarkan evaluasi perang mesia modern, semakin kuat mesia tersebut akan mengontrol bentuk tubuh mesia untuk memastikan fleksibilitas. Di langit, Ye Lintong, yang bergegas keluar setengah jarak, secara alami melihat situasi di bawah. 7 mekanisme ungu, dan itu terlihat seperti mesia ungu biasa. Ini level Akademi Shrek. Tepat ketika dia bertanya-tanya, 7 orang Lan Xuanyu masing-masing berada di mesia, dan 7 sosok itu naik ke langit. Saat mesia naik, mesia ungu mulai berubah. Skywings mesia, cacat. Hampir dalam sekejap, 7 mesia Skywings telah berubah menjadi petarung Skywings, dan api ekor dimuntahkan dari belakang, memecahkan penghalang suara dalam sekejap, meledak dengan raungan yang dalam. Ketujuh pejuang Skywings melejit, berbaris dalam formasi segitiga yang rapi, dan bergegas ke langit dalam sekejap. Makhluk terbang secara alami menemukan mereka dan ingin datang untuk menjerat mereka, tetapi masalahnya adalah kecepatan terbang makhluk terbang ini terlalu lambat untuk para pejuang Skywings, dan tidak ada cara untuk menangkap mereka. Sebagai sayap pertama Lan Xuanyu, ia dengan mudah mengendalikan plane tempur, hanya untuk melakukan sedikit penghindaran. Ia telah bergegas keluar dari pengepungan makhluk terbang, mengandalkan keunggulan kecepatan mutlak, bolak-balik melalui celah makhluk terbang. Terburu-buru ke langit dengan mudah. Saat berada di Chaos Star Territory, dia berani menantang kapal perang dengan menggunakan petarung, belum lagi penilaian pediatrik di hadapannya. Tidak ada keinginan untuk bertarung sama sekali.
Hanya dalam beberapa napas, 7 petarung Skywings telah melampaui semua yang sebelumnya dan keluar dari perisai steril Sky City. Petarung itu berubah bentuk lagi, Lan Xuanyu menyentuh di luar perisai, ia menemukan bahwa kekuatan perisai itu tidak lemah, tetapi tampaknya tidak terlalu kuat, ia seharusnya hanya bertahan melawan makhluk terbang yang setara dengan monster jiwa 100 tahun. Tampaknya melewati perisai juga merupakan ujian, tetapi itu tidak mengganggunya. Cahaya biru tua berkedip di tangannya, dan Heavenly Secret Abyssal Halberd diayunkan. Tiba-tiba, perisai tidak bisa menahan artefak super kuatnya yang mengabaikan pertahanan. Itu dipotong langsung oleh sebuah lubang, dan 6 lainnya masuk dalam satu file. Lan Xuanyu yang terakhir masuk. Tapi setelah dia masuk, perisainya menghilang tanpa suara. Apa yang sedang terjadi? Lan Xuanyu sedikit terkejut, tetapi kota bintang berada tepat di depannya, dan mereka terbang langsung ke kota langit ini. Faktanya, tidak ada yang namanya memecahkan perisai dalam penilaian. Ini bukanlah apa yang dapat ditembus oleh divisi misi normal, hanya Lan Xuanyu dan yang lainnya terbang terlalu cepat, dan perisai tidak punya waktu untuk menutup. He Qinyi sedikit linglung dari bawah, dan Ye Lintong, yang bergegas ke depan, juga sedikit linglung, sehingga beberapa dari mereka terkena makhluk terbang. Menyimpang dari posisi semula. Meh menjadi petarung. Teknologi hitam. Pada saat ini, 7 Lan Xuanyu telah mendarat di Steril Sky City, dan mereka tidak tahu di mana mereka harus jatuh, jadi mereka mendarat di permukaan Steril Sky City dan menyingkirkan Skywing Misha. 30 menit. Mereka tidak berguna dalam 30 detik. Penilaian ini pada awalnya tidak sulit, tetapi bahkan lebih sederhana untuk Lan Xuanyu dan yang lainnya. 6 menit kemudian, Ye Lintong pecah. Semakin dekat Anda ke kota bintang, semakin besar kepadatan makhluk terbang. Dia bisa tiba dalam 6 menit, yang sudah sangat bagus. Peringkat pertama di antara perwira tingkat sekolahnya. Tetapi dibandingkan dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya yang bergegas dalam 10 detik, itu masih agak jauh di belakang. Mendarat tidak jauh dari Lan Xuanyu dan yang lainnya, Ye Lintong menarik kembali Misha tersebut, dan ketika dia melihat ke arah Lan Xuanyu dan yang lainnya, ada beberapa perubahan. Keinginannya yang kuat tidak bisa membantu tetapi terbakar. Misha khusus, bisakah itu diubah menjadi pejuang Misha? Jika Anda memiliki Misha seperti itu, seharusnya baik-baik saja juga. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Lan Xuanyu 7 orang tidak memperhatikan mereka. Di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, 7 orang melihat peraturan militer dan konten disiplin militer yang telah ditransmisikan di komunikator jiwa, dan tidak menunggu apa-apa. Belajar. Ketika petugas tingkat sekolah terakhir naik ke kota bintang, butuh waktu 25 menit. Semua orang menyelesaikan tugas penilaian. Solen 4 chapter 979 mereka tidak harus pergikan. He Qinyi juga datang, semua berkumpul. Penilaian barusan hanyalah hidangan pembuka untuk Anda. Berikutnya adalah waktu untuk menunjukkan pejuang langit berbintang Anda. Pintu masuknya 700 meter di sebelah kiri, masuk ke bandara internal, dan bersiap untuk lepas landas. Mengendarai plane tempur untuk melakukan misi. Mengendarai plane tempur untuk melakukan misi. Ketujuh Lan Xuanyu mengangkat kepala mereka saat ini. Dibandingkan dengan penilaian sebelumnya, menghafal peraturan militer dan disiplin militer membuat mereka pusing. Ada begitu banyak peraturan dan disiplin militer, dan perlu waktu untuk menghafalnya. Lan Xuanyu mengambil beberapa langkah ke depan dan memberi hormat militer, laporkan. Ini adalah aturan militer yang baru saja dia pelajari, dan dia harus terlebih dahulu berbicara dengan perwira tersebut. He Qinyi tertegun sejenak, dan buru-buru mengembalikan hadiah itu, tolong beritahu saya. Kepada Lan Xuanyu, dia menggunakan permintaan tambahan. Bisakah kita menggunakan petarung kita sendiri? Lan Xuanyu bertanya. He Qinyi berkata, diizinkan. Dia juga ingin melihat kelebihan apa yang dimiliki Lan Xuanyu dan pejuang Skywings mereka dibandingkan dengan pejuang biasa. Mekanisme cacat ini terlalu maju. Anda harus tahu bahwa pasukan yang dilengkapi oleh armada luar angkasa termasuk pejuang dan Misha, tetapi pembagian kerjanya berbeda. Yang satu pandai dalam kecepatan dan yang lainnya pandai dalam perang posisi. Jika keduanya dapat diintegrasikan, maka apakah itu dalam operasi luar angkasa atau operasi pendaratan, akan jauh lebih nyaman. Tidak diragukan lagi bahwa Skywings Misha akan memberikan keuntungan besar bagi tentara. Dia baru saja mengirim video tersebut ke Jenderal Shen Junji. Jika Skywings Misha dapat dikerahkan di masa depan, mereka harus memimpin dalam pertempuran untuk Longshan. Karena itu,
sekarang dia tidak ingin melihat kemampuan seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh Skywing Misha. Juga bagus untuk merekamnya dan memperjuangkannya di masa depan. Melihat Skywing Misha, Hekini merasa untuk pertama kalinya membawa Lan Xuanyu dan yang lainnya ke Longsan adalah hal yang baik. Setidaknya itu membawa teknologi terbaru. Saya hanya tidak tahu apakah ini milik teknologi Tang Sekte atau Akademi Shrek. Hekini berkata, saya akan mengirim misi tempur berikutnya ke komunikator jiwa Anda. Anda dapat mengkonfirmasi target misi melalui komunikator dan menjalankan misi. Mari kita mulai segera. Ya, meskipun peringkatnya lebih tinggi dari lawan, tapi sekarang mereka adalah instruktur pelatihan, dan Lan Xuanyu segera merespon sesuai dengan peraturan militer yang baru saja dipelajari. Di komunikator, tujuan misi segera datang. Penilaian selanjutnya disebut konfrontasi pejuang. Yang akan mereka hadapi adalah grup tempur musuh yang tidak diketahui dengan total 60 plane musuh. Lebih dari 2 kali lipat di pihak mereka. Salah satu penilaian ini adalah untuk bertahan dalam pertempuran udara berikutnya, dan yang lainnya adalah menghabisi plane musuh sebanyak mungkin. Menurut kinerja tempur sebenarnya, untuk menentukan hasil. Setelah memeriksa isi penilaian, Lan Xuanyu hanya bisa melirik petugas tingkat sekolah yang masih berlari ke bandara saat ini. Qian Lei tidak bisa membantu tetapi berkata, saya pikir mereka tidak harus pergi, kan? Bersikaplah rendah hati, Lan mungkin menyentuhnya. Sebelum Hekini mengerti apa yang mereka maksud, ketujuh pria itu telah naik kembali ke Misha Skywings dan naik ke udara. 7 plane tempur Skywings memotong langit dan langsung terbang ke langit. Ye Lingtong bergegas ke hanggar, dia yang tercepat, dan segera memilih petarung terdekat untuk naik. Semua siswa di Departemen Komando Star Wars harus belajar mengemudikan plane tempur. Inilah dasar untuk memasuki armada luar angkasa. Ini juga merupakan kursus dasar untuk memimpin Star Wars. Nyalakan tombol pada petarung, cukup di bak petarung standar militer, dan konfirmasikan misinya. Petarung itu meluncur keluar perlahan di bawah kendalinya dan memasuki orbit lontar. 3, 2, 1, hitung mundur. Dengan desir, jet tempur itu terlontar, dan api ekornya dimuntahkan ke dalam kekosongan. Jika dia memiliki seorang pejuang sekarang, dia akan bisa bergegas ke Star City dengan begitu cepat, itu pasti mungkin. Mereka mengandalkan keuntungan Misha yang bisa berubah. Dalam hal uji coba plane tempur, Ye Lingtong percaya diri. Dia juga bekerja keras dalam hal ini. Petarung itu bergegas ke udara, menyesuaikan posisinya, dan menyalakan mode mengemudi manual. Pilot plane tempur yang benar-benar hebat digerakkan secara manual, karena mengemudi secara manual dapat membuat batas petarung semakin besar dan melakukan berbagai tindakan ekstrim untuk pertempuran. Tapi saat ini, dia melihat 7 plane tempur terbang ke arahnya. Musuh datang, murid Yeling berkontraksi, seluruh tubuhnya menegang, kekuatan jiwanya mengalir, dan seluruh orang memasuki kondisi terbaik. Dengan kedua tangan yang bergerak cepat, petarung tersebut siap bertarung kapan saja. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa para petarung di kejauhan tampak familiar. Lawan jelas tidak berniat untuk melawannya, petarung itu sedikit menyesuaikan arahnya dan terbang secara diagonal. Dididi, pemberitahuan mendesak, penilaian telah berubah, dan semua pejuang akan kembali ke hanggar. Ulangi, pemberitahuan mendesak. Memegang mikrofon di tangannya, saat mengeluarkan pemberitahuan darurat, suasana hati Hekini menjadi lebih campur aduk. Baru saja, dia mengerti apa arti kata-kata Qian Lei, ya, tidak ada petugas tingkat sekolah lain yang dibutuhkan. Sudah dipecahkan. 60 plane musuh, beberapa menit. Sementara perwira tingkat sekolah lainnya masih menaiki plane tempur tersebut, pertempuran telah berakhir. Ketujuh pejuang Skywings memasuki formasi musuh, dan proses pertempuran sebenarnya hanya 2 menit dan 47 detik. Pertempuran sudah berakhir. Hekini hanya melihat api ledakan, dan tidak dapat melihat seluruh pertempuran melalui sistem pemantauan. Pertempuran telah berakhir. Ketujuh petarung Skywings masih utuh dan telah kembali. Saat ini, pejuang lainnya baru saja lepas landas. Belum lagi 7 orang. Bahkan jika Lan Xuanyu sendirian, 60 petarung tidak cukup baginya. Dia adalah Dewa Super 58. Pilot petarung super dewa teratas di seluruh federasi. Dalam hal ini, orang-orang yang lebih baik darinya sebagian besar adalah keberadaan Judul Douluo. Mengemudi Lan Xuanyu belum menambahkan kemampuan jiwanya. Hekini mulai mengerti sedikit sekarang, mengapa Komando Armada 33 Skywings sangat memperhatikan. Sepertinya itu sangat berbeda.
Apakah pendidikan Akademi Shrek dalam uji coba plane tempur begitu baik? Bukankah mereka terutama mengajar para master jiwa? Dia sekarang mulai merasa bahwa keputusan Long San salah, dan sepertinya tidak pantas melatih mereka dengan sekelompok petugas tingkat sekolah. Dengan celah sebesar itu, bukankah perlu menekan petugas setingkat sekolah lainnya? Atau apakah itu gangguan spiritualitas keluarga? Karenanya, saat dia tidak menjelaskan bahwa 60 pejuang telah kalah saat dia segera diberitahukan. Semua pejuang kembali ke hanggar, dan Lan Xuanyu serta yang lainnya juga kembali ke sini. Melihat rekan-rekan yang tidak bisa dijelaskan itu, Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya pamer, terlalu lemah. Masih lebih sulit untuk mempelajari peraturan dan disiplin militer. He Qinyi tidak datang secara langsung, tetapi memutar nomor komunikasi Shen Junji dan melaporkan situasinya kepada Shen Junji. Shen Junji juga terkejut setelah mendengar ini. Biarkan mereka berdiri, saya akan datang ke sini. 10 menit kemudian, Shen Junji bergegas ke Star City. Ketika petugas tingkat sekolah melihat sang jenderal, satu persatu berdiri tegak, tidak berani bersantai. Shen Junji memandang sekilas ketujuh Lan Xuanyu, dan setelah sedikit ragu-ragu, dia berkata, tim Lan Xuanyu keluar, ikut aku. Lan Xuanyu 7 berjalan keluar dan mengikuti Shen Junji. Begitu mereka pergi, petugas tingkat sekolah lainnya jelas merasa lega. Wow, para pendatang baru ini luar biasa. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Saya tidak tahu apakah perilaku mereka sebelumnya dihargai oleh Shen Tufu atau menyinggung Shen Tufu. Saya berdoa agar ini bukan yang terakhir, jika tidak mereka ini menyedihkan. Shen Junji adalah wakil Kapten Long San dan kepala Departemen Operasi. Terlepas dari usianya, tapi gayanya keras dan lugas. Karena itu, para petinggi militer tersinggung. Kalau tidak, dia seharusnya tidak hanya seorang mayor jenderal. Shen Junji membawa 7 Lan Xuanyu ke ruangan terpisah, pintunya tertutup, dan dia memberi isyarat agar 7 Lan Xuanyu duduk. Solen 4 Chapter 980 Tetap Naga 3. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, saya telah mendengar tentang situasi Anda, tetapi tampaknya saya tidak cukup memahaminya. Saya akan meninjau ini. Pelatihan ini seharusnya tidak terlalu penting bagi Anda. Tetapi peraturan dasar militer, hukum militer masih perlu dipelajari. Saya akan segera membiarkan orang mengatur Anda untuk memasuki stasiun dan mengalokasikan tempat tinggal. Karena kekhususan Anda akan dialokasikan bersama. Saya ingin bertanya, level tugas Skyfighter apa yang bisa Anda selesaikan? Misi level 5 seharusnya tidak ada masalah, kata Lan Xuanyu. Ekspresi Shen Junji sedikit berubah, dan tugas level 5 Skyfighter sudah berada pada level yang sangat tinggi. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan orang-orang muda ini. Bahkan jika Anda lulus dari Akademi Shrek, jika Anda baru saja lulus dari Akademi luar, tidak mungkin untuk melakukan tugas level 5 Skyfighter dalam keadaan normal. Oke, saya mengerti. Nanti, seseorang akan mengirim Anda ke ruang keluarga Long San kami untuk mengatur check-in. Harap tunggu pemberitahuan kapan saja. Oke. Meskipun pelatihan baru saja dimulai, Shen Junji tahu bahwa pelatihan di ketentaraan itu benar-benar tidak masuk akal bagi Lan Xuanyu dan mereka. Di sini akan mempengaruhi petugas tingkat sekolah lainnya. Lebih baik buat pengaturan lain. Shen Junji buru-buru pergi, dan Lan Xuanyu dan yang lainnya kembali ke barisan petugas tingkat sekolah. Ye Lingtong datang ke Lan Xuanyu dan bertanya dengan bingung, apa yang dicari Menteri Shen? Lan Xuanyu berkata, kami mungkin memiliki pengaturan lain dan tidak dapat terus berpartisipasi dalam pelatihan. Begitukah? Apa? Ye Lingtong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lan Xuanyu tidak terbuka, di sebelah Qian Lei dia berkata, sepertinya Anda tidak seharusnya menanyakan ketentuan peraturan militer mengenai orang lain dalam tugas militer dengan izin untuk menanyakan ini, tetapi rahasia militer. Qian Lei secara alami, Ye Lingtong sudah dikenali saat ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang gadis ini. Ye Lingtong terlalu egois dan terlalu kuat. Lan mungkin meremas tangannya dengan lembut, Qian Lei menatapnya dengan curiga, dan dia mendapat tatapan memuji, yang segera mengangkat semangatnya. Lan Xuanyu tidak mengatakan apapun, hanya tersenyum sopan dan mengangguk ke Ye Lingtong. Pada saat ini, He Qinyi sudah berjalan dan menunjuk ke 7 Lan Xuanyu, yang mengikuti. Mereka harus pergi. Ye Lingtong memperhatikan mereka pergi, tidak tahu kenapa, tapi dia merasa kehilangan. Mantan teman sekelas sudah berpisah, bahkan anak laki-laki hebat di Akademi Tianluo telah ditinggalkan olehnya.
Dia sudah memiliki basis kultivasi yang dekat dengan cincin ke-6. Di usianya, ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Para guru perguruan tinggi mengatakan bahwa dia mungkin memasuki kuil perang di masa depan. Tetapi atas kerja keras Ye Lingtong selama bertahun-tahun, dia juga menghabiskan seluruh waktu luangnya. Tiba-tiba melihat Lan Xuanyu, dan dia tampak begitu baik, dan dia segera menggerakkan hatinya. Bagi Lan Xuanyu, bertemu Ye Lingtong hanyalah sebuah episode. Setelah meninggalkan kabin simulasi, Plain ulang-alik sudah menunggu di luar. Pertama biarkan mereka kembali untuk mengemas barang-barang mereka, dan kemudian membawa mereka ke ruang tamu kapal perang Dragon 3. Meskipun ruang keluarga dari fregat kelas Raja Naga tidak dapat dibandingkan dengan kapal induk, ia juga memiliki area luas yang terletak di tengah kapal perang. Lan Xuanyu dan yang lainnya diatur di sebuah rumah logam yang terhubung di daerah pemukiman perwira senior. Kamar orang lain berukuran sekitar 100 meter persegi, dengan ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi khusus. Makanan untuk tentara disediakan secara seragam. Jika ingin meningkatkan kualitas makanan, Anda harus pergi ke ruang tamu untuk membelinya sendiri, sehingga tidak ada dapur di hunian. Kamar Lan Xuanyu berukuran 200 meter persegi, dan fasilitasnya lebih lengkap. Ini adalah kediaman mayor jenderal setingkat. Yang lain benar-benar terperangkap dalam cahayanya, jika tidak, Letnan Kolonel tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di kamar setingkat ini. 100 meter persegi sama dengan barisan kolonel dan kolonel. Tata letak ruangannya sederhana, tetapi juga sangat nyaman, terutama ruangan Lan Xuanyu. Ruangannya juga memiliki dekorasi kain lembut tertentu. Dindingnya sangat lembut saat disentuh, tanpa dinginnya logam. Lantainya dilapisi karpet, bukan merek mewah, tapi rapi dan bersih, sangat nyaman untuk diinjak tanpa alas kaki. Selain itu, terdapat ruang pertemuan kecil di ruang Lan Xuanyu yang dapat menampung 8 orang untuk berdiskusi. Artinya, hanya interior kapal perang besar seperti fregat kelas Dragon King yang bisa memiliki fasilitas lengkap seperti itu. Setelah Lan Xuanyu dan yang lainnya menetap, seseorang membawa mereka berkeliling di ruang tamu. Ruang tamu tidak kecil dan terbuka untuk semua orang. Baik itu perwira atau tentara, mereka dapat turun ke tempat tinggal untuk bersantai tanpa berada di posisi mereka. Ada bar, kafe, game hall, restoran dan banyak fasilitas lainnya. Tidak ada sekolah di fregat. Jika tentara di sini punya anak, anak-anak itu akan dikirim ke sekolah dengan kapal induk. Kapal induk adalah yang paling aman dan memiliki cukup ruang. Ruang tamu di sini lebih untuk bersantai dan hiburan. Lan Xuanyu bahkan melihat kamar yang disewakan setiap jam. Prajurit biasa tinggal di asrama dengan banyak orang, dan di dalam armada antariksa, tidak dilarang prajurit laki-laki jatuh cinta dengan prajurit perempuan. Bagaimanapun, kehidupan sepi di alam semesta, tanpa beberapa penyesuaian, orang akan menjadi gila. Kamar per jam secara alami disiapkan untuk tentara biasa, harga murah dan bisnis sedang berkembang pesat, sehingga sering diperlukan reservasi. Dan petugas di atas level tertentu secara alami tidak memiliki masalah ini, dan petugas memiliki kamar eksklusif sendiri. Oleh karena itu, jauh lebih mudah bagi seorang petugas untuk menemukan mitra dalam armada luar angkasa. Dan bisa memiliki kamar tersendiri juga merupakan tujuan banyak tentara. Armada luar angkasa tidak memiliki sistem kelas, bukan berarti kamu pasti akan menjadi perwira senior setelah lulus dari sekolah bergengsi. Di sini, itu tergantung pada kekuatan, dan bahkan lebih pada prestasi militer. Bahkan prajurit biasa dapat mengumpulkan prestasi mereka dan menjadi perwira jika mereka memberikan kontribusi dalam pertempuran. Masa tugas armada luar angkasa adalah 10 tahun untuk tentara. Petugas berbeda-beda menurut pangkatnya. Di antara semua pekerjaan di federasi, tentara di armada luar angkasa adalah pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Jika seorang prajurit biasa telah bertugas selama 10 tahun, setelah kembali menjadi bintang eksekutif, penghasilannya akan cukup untuk menjalani kehidupan yang makmur. Oleh karena itu, banyak pensiunan tentara armada luar angkasa yang sangat populer di kalangan wanita. Federasi memperlakukan setiap pensiunan tentara sebagai pahlawan. Tentu saja, sebelum mereka berumur 60 tahun, mereka akan dipanggil sebagai cadangan setiap saat. Perlakuan yang murah hati juga membuat lebih banyak orang berharap menjadi pejuang luar angkasa. Di armada luar angkasa, tentara relatif berbahaya, terutama tentara Mesia yang terlibat dalam operasi pendaratan. Mereka seringkali perlu melawan musuh di garis depan. Keamanan komandan kapal perang jauh lebih tinggi. Lagi pula, semakin besar kapal perangnya, semakin tinggi keamanan seluruh armadanya.
Yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah bahwa ruang tamu itu tidak memiliki gaya tentara yang dingin dan keras, tetapi sangat hangat dan nyaman. Dari warna hingga musik, perasaan hangat itu seperti kembali ke kota besar. Nyaman dan malas. Paling banyak adalah bar, tapi ada tanda peringatan di depan setiap bar. Peringatkan tentara bahwa mereka hanya boleh minum alkohol saat sedang liburan. Pada saat yang sama, jika minum menyebabkan masalah, itu akan ditangani oleh hukum militer. Lan Xuanyu menanyakannya sebelum dia menyadari bahwa minum di bar adalah hobi umum hampir semua tentara. Tapi wine di sini hanya boleh diminum di sini dan tidak bisa dibawa pergi. Armada luar angkasa sangat memperhatikan pembangunan tempat tinggal, bahkan kapal penyerang meteor dan kapal pengintai meteor tanpa tempat tinggal. Setelah menjalankan misi untuk jangka waktu tertentu, mereka dapat kembali ke kapal induk atau fregat atau kapal perang mereka untuk beristirahat. Tingkat relaksasi memungkinkan armada membentuk lingkaran yang baik dan mempertahankan kemampuan tempur yang kuat setiap saat. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak memiliki tugas apapun sekarang, hanya berkeliaran di tempat tinggal. Ada tempat menarik lainnya di tempat tinggal armada. Lan Xuanyu menemukan bahwa tentara dari tingkat manapun akan turun dari barisan mereka sebelum memasuki tempat tinggal.